Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Nah, anak-anak, sekarang hari ini adalah tema kita. Kita belajar tentang apa? Pelajaran apa hari ini? Makanan. Apa pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam itu ada banyak sekali. Nah, tapi hari ini kita akan membahas tentang ilmu fikih. Salah satunya yaitu tentang makanan, minuman, halal dan haram. Nah, tujuannya apa sih untuk kita mempelajari makanan dan minuman halal dan haram? Ada yang tahu? Tujuannya kita mempelajari makanan halal dan haram. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apa? Loman babi. Ayo, yang benar. Apa tujuannya? Ada yang tahu? Salah satu tujuannya apa? Supaya kita memakan dan meminum makanan yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh Allah. Dan juga menjauhi semua makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah. Tujuannya lainnya apa? Tadi kalau itu tadi supaya menjalankan perintah Allah. Berarti yang kedua apa kira-kira? Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Supaya tidak Kristen. Ada lagi. Supaya lebih dekat kepada Allah. Ada lagi yang ketiga. Supaya apa? Supaya kita ketika beribadah kepada Allah lebih sehat dan lebih kuat. Ada lagi. Supaya apa lagi? Supaya tingkah laku kita, perilaku kita mencerminkan cerminan umat Islam. Dan yang terakhir adalah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Oke, baik. Sekarang kita mempelajari tentang apa tadi? Hari ini tadi mempelajari tentang apa? Makanan dan minuman halal dan haram. Baik, sampai sini ada yang tahu makanan halal dan haram itu apa? Singgena. Apa? Makanan halal itu apa? Ayo. Ayo ndang. Coba contoh sekarang contohnya aja wes. Contohnya makanan halal haram gampang. Ayam. Terus ada yang mau lagi? Yang halal dulu, yang diperbolehkan dulu. Apa? Alkohol itu haram. Halal apa haram kira-kira? Haram. Apa lagi? Yang halal dulu yang diperbolehkan. Sego goreng. Oh, nasi goreng. Oke, ada lagi. Boleh sebutkan. Terserah sampean. Ayo. Ya, satu-satu. Sapi. Boleh. Apa lagi? Mbek. Hah? Mbek. Bebek. Oke, ada lagi. Unta. Apa lagi? Domba. Apa lagi? Kambing. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Kita lanjutkan lagi. Nah, hari ini kita mempelajari tentang makanan halal dan haram menggunakan metode pembelajaran konstruktivisme. Apa itu? Langsung praktek. Prakteknya gak langsung makan, bukan. Tapi memisahkan antara makanan yang halal dan makanan yang haram, minuman yang halal dan minuman yang haram. Sekarang Ustazah punya proyek. Perhatikan.
Sebelum itu tapi Ustazah mau absen dulu. Siapa di sini yang hari ini tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Coba Ustazah. Oh ya, Dias, ada lagi? Mas Ayu. Mas Zaya ada lagi yang nggak masuk? Siapa? Ozil, Fani di sana. Ayo siapa lagi? Kaila ada lagi? Fatima ada lagi? Yang cowok? Siapa? Oh ya Lukman. Oke baik. Sekarang yang nggak masuk tadi Lukman. Terus siapa tadi? Oh Fatima, Kaila. Terus siapa lagi? Oke, baik kita lanjutkan. Nah, di makanan dan minuman halal ini, di makanan dan minuman halal ini kita langsung praktek. Jadi sekarang Ustazah buat prakteknya bukan makan, tapi prakteknya nanti adalah Ustazah punya LKPD atau lembar kerja. Nah, nanti sampean ini silakan diisi. Di yang pertama kelompok 1, yang ini kelompok 2. Ustazah punya 2. Nanti ada tugas lagi. Nah, yang pertama sampean silahkan diisi sesuai dengan apa yang ada di sini. Misalnya contoh di sini. Makanan sehat dan makanan yang tak sehat. Jadi hari ini kita juga bukan membahas makanan halal dan haram, tapi makanan yang sehat menyehatkan, yang boleh, yang halal dan baik. Halalan thayyibah berarti apa? Halalan yang baik, yang diperbolehkan dan menyehatkan. Halal belum tentu baik. Sekarang saya tanya, sebelum kita lanjut, permen itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau dimakannya secara berlebihan halal apa haram? Nah, terus misalnya kalau permen di dalamnya ada minyak babi, haram apa halal? Terus kalau misalnya tempatnya itu atau piringnya sampean itu mengandung minyak babi, kira-kira halal apa haram? Apalagi kalau benar-benar harus dicuci mas halal, ternyata ada cicak, ada meninggalkan kotoran di piring yang sampean mau ngambil nasi. Kira-kira halal apa haram? Bersih apa kotor? Nah, maka dari itu kita harus mengecek dari segi bahan-bahannya, pengelolaannya, makanan tempatannya, sampai cara mendapatkannya. Sekarang kita coba ini yang kelompok 1. Kelompok 2, silakan membuat lingkaran sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu dikerjakan bersama-sama. Silakan coba sekarang dikerjakan bersama-sama. Dibuka, dikerjakan. Ayo membuat lingkaran. Terus yang makanan dan minuman halal pakai spidol ini tadi. Halal. Itu ada yang dibuang, ditulis saja makanan yang halal, apa yang dibuang di sampah itu apa aja. Nah, iya ditulis saja, itu loh belakangnya itu loh ada sih gambar-gambarnya. Nah itu apa itu? Ada ikan. Nah iya makannya dipasna dulu.
Gak usah dilewati. Baik, sekarang kita koreksi bersama, kita bahas bersama. Yang pertama adalah kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan merapat salah satu perwakilan, mungkin gantian. Yang halaman pertama dari Mas Faki dulu. Mas Faki dulu sini, mendekat. Dekat sini. Baik, sekarang di halaman pertama ini ada apa? Ada apa ini? Makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Kelompok 1. Kira-kira di sini yang makanan sehat yang mana? Makanan yang sehat di sini apa, Mas Faki? Buah-buahan, Oke. sayur-sayuran, Oke. sama yogurt. Yogurt. Coba selain di sini, contohnya makanan yang sehat apa? Ayo bantu yang lain, bisa boleh dibantu yang lain, makanan yang sehat yang lain. Telur, Telur, apa lagi? Boleh apa? Apa tadi? pisang, Pisang, boleh. Apa lagi? Makanan minuman yang bergizi, yang sehat menyehatkan. susu, Oke, ada lagi, sekali lagi terakhir. air putih. Oke, baik. Sekarang ganti temannya Mas Nabil. Coba sekarang makanan yang tidak sehat gantian. Semuanya nanti bergantian. Makanan yang tidak sehat apa, Mas Nabil? Pizza, Pizza. burger, Burger. Apa lagi? mie. Mie. Kenapa kok nggak sehat? Kira-kira boleh apa nggak sih kita makan ini? Kira-kira boleh nggak kita makan ini? Boleh, tapi agak sering-sering. Nah, betul. Jadi makanan mate. yang halal itu juga belum tentu sampean itu boleh mengkonsumsi jangka panjang. Nah, kalau makanan yang asli, nah, itu diperbolehkan mengkonsumsi terus-menerus. Apa contohnya tadi yang sehat tadi? Apa? Oh, Air putih. ya, air putih. Air putih, Air ya putih kan? itu. Terus apa lagi? Hah? Susu. Terus apa lagi? Weh. Sekarang saya tanya. Kalau susunya tercampur sama kotoran, kita kira-kira apa itu? Haram, Sehat haram. apa? Halal apa haram? Haram. Selain itu, coba contohnya Mas Nabil di sini yang ada di jajanannya Beli Usum, sing menyehatkan, ada nggak kira-kira? Ada apa enggak? Gak ada. Yakin? Air putih. Selain air putih di Beli Usum apa? Klub ya bodoh air putih lah. Nah, selain air putih, susu ada lagi. Apa? Cimori. Cimori ya susu. Oke. Sekarang makanan yang nggak sehat banyak apa enggak di sana? Latiau. Hah? Latiau. Ya, selain itu apa lagi? Makaroni. Oke, makaroni. Tapi boleh nggak kita makan? Oleh. Nah, di dalam makanan itu tadi, seketika sampean beli, kira-kira sampean tahu nggak kalau ada logo halalnya di situ? Ada logo BPOM-nya, BPOM nggak ada? Ada izinnya nggak? Maksudnya tuh apa itu izinnya ini boleh dimakan apa enggak kira-kira? Nah, mulai sekarang nanti dicek ya. Kalau beli makanan dan minuman dicek mana logo halalnya, mana logo ada tulisnya. Lo kan ada di botol galone, kan tak tuang no, ya kan? Nah, terus mana tulisan izinnya? Nah, kayak contohnya di situ di apa itu? No. Kan ada logo halalnya dan logo BPOM-nya. Nah, ini, Iya, Kak Ono. nanti kita bahas. Sekarang lanjut. Sini Mas Nabil gantian Mas. Napa? Iqbal. Ya, ganti. Sekarang Mas Iqbal yang sebelah sini. Pasang C. Imam Yaus. Nah, di tempat
Iya lah, di tempat sampah ini, salah keranjang. Di keranjang ini, mana yang kira-kira dimasukkan keranjang? Apa aja yang di sini yang dimasukkan keranjang? Buah-buahan. Terus apa lagi? Susu apa lagi? Dikit lagi. Roti. Pakai itu. Gantian semuanya nanti pakai. Wah, deket. Ya wes ya nang. Ya wes krungu ya. Terus apa lagi? Apel. Terus apa lagi? Blueberry. Udang. Ayam. Sayur. Ikan. Brokoli. Ular kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Tikus boleh apa enggak? Boleh. Marmut. Kelinci. Kelinci boleh apa enggak? Boleh. Kodok. Boleh. Anjing. Boleh. Nyambe. Ayo yang kemarin kita tanya, semen yang tanya ke Sada, nyambe kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh. Sampean ayo. Enggak boleh. Kenapa nyambe itu enggak boleh dimakan? Hidup di dua alam. Terus apa lagi? Punya gigi taring yang tajam. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Lanjut. Di sebelahnya. Ganti Mas Nabil atau kasih Nona Mas Vicky sekarang. Sekarang Mas Vicky, di sini ada banyak hewan. Nah, yang dibuang di tempat sampah yang mana, Mas? Beruang. Terus apa lagi? Kuda. Hah? Kuda. Kuda. Ya terus. Rusa. Terus. Babi. Ya terus. Anjing. Terus. Buaya. Ya terus. Buaya Kodok. darat apa buaya temenan? Buaya temenan us. Oh, buaya darat. Terus lanjut. Kucing. Oh, terus. Semut. Semut boleh dimakan, Mas? Tak boleh us. Nek sarang semut. Boleh. Terus lanjut. Laba-laba. Terus. Lebah. Salah. Apa lagi? Lebah. Ini kata. Tak boleh. Terus burung. Burung. Boleh. Kalau burung merpati? Boleh. Bulung darah? Boleh. Bulung gagak? Tak boleh. Kenapa? Karena mengandung cacing. Giginya tajam. Terus punya apa? Cakar. Itu yang membedakan boleh dan tidak boleh. Kalau cuma burung darah kan cuma gini toh, nggak sampai senyakar lah. Nek kalau burung gagak kan ada itu. Oke, kita lanjutkan. Dikasihkan ke Mas Nasim. Mas Nasim, di sini ada berapa ayamnya? Jantan apa? Betina. Yang besar dulu, yang besar. Yang jago. 4. Terus ayam kecil, yang kecil-kecil. 4. Telurnya 6. Terus ayam betinanya 2. Oke. Sekarang, kenapa ayam itu kadang halal, kadang haram? Ada yang tahu? Kenapa ayam itu bisa haram? Kenapa ayam itu bisa halal? Karena Ayo. Apa? Karena enggak disembelih. Tidak disembelih. Ada lagi? Mencuri. Terus ada lagi? Ya, terus ada lagi? Terus apa lagi? Kasih apa? Disembelihnya dengan apa? Tidak baca takbir. Oke, jadi ayam itu boleh dimakan. Jadi asalnya, oh iya, sekali lagi. Sekalian ini. Yang ini coba. Sekarang yang boleh dimakan yang mana ini? Boleh dimakan semuanya nggak kira-kira? Enggak. Boleh. Terus boleh dimakan semua dalam jangka panjang? Boleh apa enggak? Ini makanan sehat apa enggak? Oke, sekarang kita bahas. Ya, sekarang sambil kita bahas di poinnya. Iya, nanti ada ini sudah lihat ini tadi 90%. Sekarang yang kelompok 2 sambil kita bahas dari belakang.
Nah, ini tadi kita bahas. Cepetan. Nah, tadi ada ayam. Ustazah tadi semuanya diperhatikan sekarang. Di depan Ustazah tadi tanya, kenapa kok ada ayam halal dan ayam haram? Asalnya ayam itu halal apa haram? Asalnya ayam itu halal apa haram? Cepetan, gak usah lama-lama, Pak. Halal. Halal. Terus kok bisa jadi haram? Karena nggak disembelih itu tadi. Karena hasil mencuri. Karena hasil mencuri. Ya cepetan, nega Bibi silang duduk. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih ayam itu awalnya asal muasalnya adalah apa? Apa halal apa haram? Ayam itu asalnya halal. Nah, ketika haram, ketika menyembelihnya nggak sampai memotong semuanya. Jadi kita gitu, anggap aja kita itu punya punya lubang berapa di sini? Ada saluran berapa di sini? 2 apa 3? 3 apa 5? Ada berapa saluran yang ada di tenggorokan kita? Atau di ayam atau di makhluk hidup? 1. Kata siapa? 2 apa 3? 3 apa 5? 3. Yang benar adalah kita bahas pertama. Yang pertama adalah apa itu? Pernafasan. Sekarang yang kedua adalah apa? Apa ini? Loh, kan aja jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Berarti apa? Apa lubang apa? Ya, tenggorokan itu apa tadi? Minum dan apa? Makan. Berarti ada berapa? 2. Yang pertama tadi pernafasan dan juga tenggorokan. Tapi ada satu bukan lubang tapi kayak kabel. Apa kira-kira? Selain itu, yang menghubungkan semuanya selain saraf, biasanya keluar darah berarti apa? Pembuluh darah. Nah, itu juga harus dipotong. Bukan semuanya langsung dipotong, potong enggak. Tapi minimal lubang pernafasan dan lubang apa tadi? Saluran makan dan minum harus terputus agar apa? Benar-benar mati. Sampai urat nadinya ya. Jadi ada tambahan yang lubangnya ada 2 dan yang terakhir tadi nadi atau apa tadi? Darah. Jadi 3-tiganya harus dipotong. Karena ada yang ayamnya itu disiksa dulu. Disiksa apa langsung dilebokno, digepui. Nah, itu boleh apa enggak kira-kira? Nah, ada lagi kalau misalnya sampai menemukan ayam atau burung atau apapun itu nyembelihnya itu cuma depannya full, nggak sampai terpotong semua, diindikasi atau jangan-jangan ciri-cirinya itu makanan atau ayamnya kurang halal. Kenapa? Karena tidak memutus 2 saluran tadi dan juga yang terakhir apa tadi? Darah. Dan juga kenapa lagi? Karena matinya menyiksa dengan menyiksa hewannya, makanya itu tidak diperbolehkan. Nah, itu hati-hati. Itu harus sampai lihat. Kalau misalnya beli makanan, itu harus dipastikan halal dan haramnya. Sekarang sudah diolah semuanya. Saya sudah tanya. Nugget itu halal apa haram? Halal. Lebih baik halal bikin sendiri apa yang beli kemasan jadi? Buat sendiri. Karena apa? Tahu komposisinya, tahu bahan-bahannya. Kalau misalnya nih ya, di pabrik belum tentu sampean itu tahu kalau semuanya itu halal.
karena saking gawene ku wake berpuluh-puluh ton. Jadi kilo itu lah kilo, itu puluh-puluh berarti ratusan hingga ribuan kali proses pembuatannya. Nah, sampean biasanya paling banyak nggawe itu 5 kilo. Nang pabrik bisa 50 ton. Berarti apa? Bisa 50 sampai 100 kali lipat. Nah, 100 kali lipat. Makanya belum tentu semuanya itu higienis. Masih bilang secara higienis dan itu pasti ada campurannya. Campurannya apa lagi? Ada pengawetnya. Nek sampean nggak mungkin nggak pengawet. Karena apa? Mari dimasak, terus habis itu didiamkan di kulkas. Wes kalau di kulkas kan awet. Tapi kan nggak sampai dikirim. Kalau di pabrik pasti kan dikirim dulu. Dikirim nang pasar sampean beli nang pasar, terus habis itu keluar masuk kulkas. Nah, itu yang menghasilkan akhirnya harus butuh proses bahan pengawet. Nah, kalau kita sendiri yang bikin, dipastikan tidak ada bahan pengawetnya. Kira-kira sampean ngerti gak nih gawe dhewe dikai bahan pengawet gak kira-kira? Enggak kan? Tapi kalau beli pasti ada bahan pengawetnya. Mie itu boleh apa? Enggak boleh. Boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Tapi kalau sampean buat sendiri, mie ya bikin sendiri, dari adonannya sampean sendiri, terus bumbu-bumbunya juga dari sampean sendiri. Boleh apa enggak kira-kira? Terus beli yang mie netok, mie mentahnya atau mie bihun atau mie kuning, terus habis itu masak dewe, bumbunya sampean dewe, terus dimasak dewe, kira-kira boleh apa enggak? Setiap hari boleh apa enggak? Setiap hari boleh, tapi harus diperhatikan garamnya jangan terlalu banyak, gulanya juga jangan terlalu banyak. Apalagi sing biasa nih senengane micin-micin, ayo itu juga jangan banyak. Oke, dari proses ini sekarang kita tunjukkan di sini. Dua-duanya menang karena dua-duanya ini tadi kita lihat time ini dua-duanya sama-sama benar semuanya. Sekarang di makanan halal dulu. Di halal itu ada halal dari zatnya, ada halal dari asal muasalnya, dari cara memperolehnya. Sama dengan haram juga ada dua, zatnya dan cara memperolehnya. Oke, sekarang tunjukkan Ustazah. Nah, halal ini ada dua juga. Perhatikan, halal ini juga ada dua. Halal yang baik. Salah. Doa halal ya, makanan yang minuman yang boleh dan menyehatkan. Kalau haram kira-kira ada dua enggak? Kalau haram ada dua enggak kira-kira? Kalau halal boleh dan menyehatkan. Kalau haram ada dua juga enggak? Ada tanda Mas Reno? Ada apa? Ada apa berarti? Kalau haram, kalau perhatikan. Kalau halal ada dua, boleh dan menyehatkan. Nah, kalau haram ada nggak kira-kira singin kayak gini juga? Boleh dan menyehatkan. Kira-kira ada tanda? Tidak. Kenapa kok nggak ada? Karena kalau haram jelas nggak boleh dimakan. Kecuali dalam keadaan darurat. Daruratnya apa? Bener-bener sampean di hutan, moro-moro jatuh dari pesawat, terus habis itu di hutan tadi tidak ada makanan sama sekali kecuali hewan-hewan yang buas. Nah, itu berarti boleh dimakan. Nah, dan itu pun sampean bener-bener gak ada semangat, gak ada hidup, tapi marono ada hewan, terus sampean bunuh secara disembelih secara Islam, boleh dimakan. Tapi kalau sampean sudah terselamatkan, sudah di kota lagi, sudah di rumah lagi, kira-kira boleh nggak dimakan itu tadi? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada sebab
Ya. Sekarang yang halal boleh dimakan. Kira-kira tadi apa aja? Yang boleh. Bedakan boleh dengan menyehatkan. Bedakan ini. Ayo, apa ini tadi? Iqbal, Nabil. Apa? Kalau boleh itu berarti boleh dimakan, tapi tidak boleh sering. Contohnya apa tadi? Mie. Mie-nya mie instan. Nah, kira-kira Coca-Cola, Fanta boleh gak sering-sering diminum? Kenapa? Iya. Boba itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau setiap hari minum boba? C. Es. Ya wis. Teh jus atau es yang serbo-serbo itu boleh enggak? Boleh, tapi tidak boleh setiap hari. Sekarang yang boleh dimakan setiap hari dan dalam waktu panjang apa kira-kira? Sapi. Telur. Tempe. Tahu. Ayam. Buah. Sayur. Terus apa lagi? Minuman. Air putih, susu. Dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa halal itu juga ada dua zatnya. Berarti sapi, telur, dan tempe semuanya ini halal kan aslinya. Tapi nek sampean oleh dari haram atau nyolong berarti boleh apa enggak? Nah, terus ada lagi juga moro-moro sampean ada makanan di sini atau minumannya usada. Sampean nggak tahu kalau ini minumannya usada. Terus moro-moro minum, boleh apa enggak? Karena apa? Mengambil yang bukan punya sampean. Terus sudah izin nggak ke usada? Nah, kecuali kalau misalnya kayak gitu minum atau di lemarinya apa itu masjid, kulkasnya masjid kan sudah disediakan, boleh tiba-tiba minum. Ada lagi, moro-moro sampean di jalan, moro-moro ada makanan cuapi, enak, terus ternyata itu punyanya orang ketinggalan. Nah, terus habis itu sampean gawes gak sing duwe wis apa naik halal apa haram kira-kira? Halal apa haram? Jawabannya adalah makruh. Lebih baik gak usah. Ya wis mungkin itu punyanya orang ketinggalan. Kecuali nanti kalau misalnya daripada gak ada yang makan, lebih baik dikasihkan ke orang. Paham? Oke, dari sini berarti kita bisa simpulkan bahwa apa? Halo Gibran. Berarti dari sini kita bisa ambil pelajaran apa? Kalau semuanya itu asalnya halal. Tapi kalau benar-benar diharamkan itu berarti tidak boleh dimakan. Terus juga halal itu pasti menyehatkan. Tapi kalau haram pasti membuat sakit. Dan setiap kita mengonsumsi yang halal dari makanannya dan cara memperolehnya, insya Allah pahala-pahala kita dan apa yang semua yang kita kerjakan akan mendapat pahala. Cukup sekian dari Ustazah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semuanya dadah sana.